Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil ba'd. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Adapun meminta bantuan bangsa jin untuk melakukan pengobatan terhadap pasien yang kesurupan atau terkena sihir, guna-guna, santet, doti-doti atau penyakit gangguan jin yang lainnya, maka dijelaskan oleh para ulama perkara ini tidak boleh dilakukan dan diharamkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah yang pertama, zaman rahmatullah, bahwasanya hampir semua bangsa jin yang dimintai bantuannya untuk mengobati si pasien ini, maka umumnya bangsa jin ini meminta syarat tertentu yang harus dilakukan oleh orang yang mengobati atau orang yang melakukan ruqyah tersebut. Dan sama saja, apakah si peruqyah ini atau orang yang mengobati ini tahu atau tidak. Jadi umumnya mereka, bangsa jin, ketika kita panggil mereka, kita gunakan jasa mereka, kita minta bantuan kepada mereka untuk melakukan pengobatan terhadap orang yang terkena sihir, santet, guna-guna, ataupun penyakit gangguan jin yang lainnya, maka mereka selalu meminta syarat atau meminta tumbal. Dan ini banyak kasus. Seperti orang yang ingin cepat kaya, atau orang yang ingin dia sakti, kebal, hebat, kemudian tidak termakan dengan benda besi, benda tajam yang lainnya, atau orang yang ingin cepat mendapatkan jodoh, atau orang yang ingin menjadi pejabat, menjadi PNS, maka mereka melakukan atau memanggil bangsa-bangsa jin untuk membantu mereka. Namun pada hakikatnya mereka kemudian, bangsa jin ini, mempersyaratkan atau meminta syarat dari orang yang memanggil bangsa jin ini untuk memintai bantuannya dan hal-hal yang bisa dilakukan oleh bangsa jin tersebut. Dan perlu diketahui zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang itu meminta bantuan jin untuk mengobati si pasien, maka tidak terlepas dari dua perkara. Perkara yang pertama adalah jin itu hanya bisa membantu ketika jin tersebut masuk ke dalam tubuh si pasien, atau jin itu masuk ke dalam tubuh orang yang mengobati si pasien tersebut, sehingga jin tersebut menyampaikan perkara-perkara yang terjadi pada si pasien, bahwasanya pasien ini terkena penyakit almas, penyakit sihir, penyakit hasad, maupun yang lainnya dari lisan orang yang kesurupan tersebut. Apakah yang kesurupan ini tukang pengobatnya, tukang sihirnya, dukunnya, orang yang mengobati, atau yang si pasien tersebut yang kemudian berbicara. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya jin itu akan datang membantu si orang yang memanggilnya ketika terjadi kesepakatan antara mereka berdua, yaitu orang yang mengobati dengan bangsa jin tersebut. Jadi mereka melakukan kesepakatan bahwasanya jin itu kemudian mengatakan, ucapkan perkataan demikian-demikian, maka saya akan hadir, saya akan muncul, saya akan membantumu. Terjadi kesepakatan. Dan terkadang, ya, umumnya kebanyakan daripada perkataan-perkataan yang kemudian mengundang atau mendatangkan bangsa jin ini adalah merupakan mantra-mantra yang terkandung dalamnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, perkara ini tidak boleh kita lakukan. Meminta bantuan jin untuk mengobati si pasien. Bahwasanya perlu kita perhatikan, talbis atau meminta jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang, maka ini tidak dibolehkan. Apakah si pasien itu ridho atau jin itu ridho? Maka keridoan yang ada pada dua belah pihak ini, apakah jin itu ridho masuk ke dalam tubuhnya atau si pasien ini ridho dia dimasuki oleh bangsa jin, maka keridoan mereka kedua belah pihak ini tidak menjadikan kemudian yang haram menjadi halal. Sebagaimana pemakan riba dan orang yang memberikan harta riba, pinjaman riba, walaupun orang yang memberikan pinjaman riba ini ridho, kemudian orang yang mengambil hutang riba ini juga ridho, maka status hukum riba ini yang haram tidak kemudian menjadikan halal karena adanya keridoan kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, zaman dalam Allah Subhanahu wa taala yang perlu juga diperhatikan adalah umumnya kebanyakan bangsa jin ini ketika dia masuk ke dalam tubuh si pasien, maka dia pun bercerita ke sana kemari, bercerita tentang ini, tentang itu, dan perlu diperhatikan kebanyakan keumuman daripada apa yang mereka sampaikan adalah kedustaan. Ya, kebanyakan yang mereka sampaikan adalah kedustaan, kebohongan untuk menghancurkan umat manusia, untuk membinasakan manusia. Misalnya, jin itu kemudian berbicara melalui lisan si pasien, oh ini mungkin karena si fulan ini, si pasien ini tidak lagi melakukan, misalnya membakar dupa-dupa, atau tidak lagi datang ke sebuah tempat yang sering dia datangi. Atau orang Makassar itu kebanyakan di antara mereka adalah, oh dia lupa dengan nenek moyangnya, dia lupa berikan sesajian, dia lupa membakar dupa-dupa, dia lupa mendatangi kuburannya si fulan dan seterusnya. Dia sudah lupa orang tuanya. Kata orang Makassar, istilahnya orang Makassar adalah nakalupainya totoana. Maka ini adalah merupakan di antara pembodohan atau kesesatan yang dilakukan oleh bangsa jin untuk menyesatkan
seseorang itu dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menyampaikan kabar-kabar dusta. Atau dia mengatakan, "Oh, sihir ini dari keluarganya si fulan. Oh, sihir ini dari tetangganya si fulan. Oh, sihir ini, hasad ini lahir daripada orang teman kantornya, teman bermainnya, karyawannya, bosnya dan seterusnya." Agar apa? Zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, satu sama yang lainnya saling membenci, satu sama yang lainnya saling kemudian berjauhan, tidak apa namanya? Tidak lagi tegur sapa, agar mereka tidak kemudian bagaimana berinteraksi sosial dengan baik. Inilah kebanyakan di antara bangsa jin ingin menghancurkan keharmonisan di dalam berumah tangga, keharmonisan di dalam bersosialisasi, bermasyarakat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menggunakan bantuan jin untuk masuk ke dalam tubuh manusia tersebut, si pasien tersebut, maka sama halnya kita membuka peluang, membuka pintu bangsa jin itu untuk mudah masuk ke dalam tubuh si pasien tersebut. Dan tidak ada yang melakukan memanggil bantuan jin, memanggil jin untuk meminta bantuan kepada mereka ini. Maka umumnya itu hanya dilakukan oleh para dukun, para tukang sihir, para tukang santet. Ya, mereka yang berkedok ruqyah tapi hakikatnya mereka adalah tukang sihir. Ya, sebagaimana yang heboh kemarin, ada seorang wanita yang mampu mengobati berbagai macam penyakit, apakah penyakit yang lahir dari badan atau penyakit yang ditimbulkan oleh bangsa jin, dengan kemudian mengucapkan mantra-mantra, memanggil bangsa jin, bahkan dia mengatakan mampu mendatangkan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Maka ketahuilah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, orang ini adalah pendusta. Orang ini adalah pendusta. Kemudian yang kedua, orang ini adalah pada hakikatnya dia tukang sihir. Kemudian yang ketiga, orang ini adalah orang yang telah sesat dan menyesatkan dalam perkara menyembuhkan si pasien. Karena dia sudah masuk ke dalam ranah perkara gaib yang dia tidak mengetahui, yang dia tidak memiliki pengetahuan terhadap perkara gaib tersebut. Dan ketahuilah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dalam perkara gaib maka seseorang harus berlandaskan dengan Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran dan Sunnah, karena tidak ada manusia yang bisa mengetahui perkara gaib, tidak ada. Hatta Nabi alaihissalatu wassalam, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Nabi alaihissalatu wassalam berbicara tentang perkara gaib dengan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari perkara yang kita sebutkan ini, bahwasanya kebanyakan orang yang memanggil jin untuk meminta bantuan kepada mereka untuk mengobati si pasien, maka jangan sampai hatinya kemudian terpaut, kemudian hanya senantiasa bersandar dengan jin tersebut, sehingga dia pun jauh dari membaca Quran, membaca doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga hatinya ini condong kepada condongnya hanya kepada bangsa jin tersebut. Tidak lagi kemudian bersandar dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak bersandar dengan apa-apa yang Allah turunkan berupa wahyu Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengobati si pasien tersebut, sehingga ada senantiasa mengharapkan bantuan dari makhluk, dan ini adalah merupakan di antara pintu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, terkadang jin yang datang boleh jadi adalah jin kafir, ya, jin yang bukan jin muslim, yang kemudian jin ini mengaku dia seorang muslim. Kemudian kita pun meminta bantuan dari jin kafir, sehingga dia pun mempersyaratkan perkara-perkara yang batil, perkara-perkara syirik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala juga perlu diperhatikan, terkadang juga jin yang kita panggil ini dengan jin yang ada di dalam tubuh pasien ini yang mengganggu, yang mendatangkan penyakit, maka yang membuat penyakit dalam tubuh si pasien tersebut itu melakukan negosiasi, ya, istilahnya negosiasi, atau mereka bersepakat agar mereka berdua ini menyesatkan umat manusia, yang menyesatkan tukang yang mengobatinya dan menyesatkan orang yang si pasien yang terkena penyakit tersebut, yang mengatakan, tinggallah kamu di dalam tubuh si pasien ini, kalau saya perintahkan untuk menghilang sejenak, artinya jangan mengganggu, maka ikuti arahan saya. Dan ini banyak yang terjadi juga kasus seperti ini. Ya, bagaimana jin ini membodohi orang yang mengobati dan si pasien tersebut. Inilah pentingnya ketika seseorang itu meruqyah atau melakukan pengobatan, dia benar-benar mengetahui hakikat bagaimana cara mengobati yang benar. Dia mengetahui bagaimana benar-benar keadaan yang bisa di situ jin itu bermain. Ya, jin itu kemudian bermain dan membuat kesesatan dan membodoh-bodohi orang yang ada di sekitarnya. Maka zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, pentingnya seseorang itu berilmu sebelum beramal, berilmu sebelum berbicara, agar kenapa? Agar jangan sampai perbuatannya, perkataannya ini menyimpang dari apa yang sebenarnya. Agar dia tidak disesatkan oleh bangsa jin, karena ini adalah merupakan perkara gaib yang dia tidak ketahui. Maka seseorang itu hendaknya ketika dia berbicara dan beramal dilandaskan dengan ilmu dari Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Kemudian zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi catatan besar bagi kita semua adalah ketika seseorang itu memanggil jin untuk meminta bantuannya untuk mengobati si pasien ini, maka secara perlahan orang itu kemudian dia meninggalkan Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dia hanya mengharapkan bantuan dari bangsa jin ini. Kemudian dia meninggalkan Quran, bacaan Quran, meninggalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang di dalamnya ada syifa, ada obat, ada penyembuhan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam wahyunya Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sebagai kesimpulan zaman rahmatullah,
meminta bantuan jin, memanggil bangsa jin untuk meminta bantuan mereka untuk mengobati pasien yang kesurupan, yang terkena sihir, santet, guna-guna, dan yang lainnya, tidaklah dilakukan seorang muslim yang benar-benar di atas Quran dan Sunnah. Akan tetapi perkara tersebut dilakukan umumnya, kebanyakannya dilakukan oleh tukang sihir, dukun, tukang santet, tukang guna-guna, dan yang lainnya. Tidak ada yang melakukannya kecuali mereka yang rusak dalam perkara akidah, rusak dalam perkara ibadah, dan rusak dalam perkara muamalah. Oleh karenanya, seorang peruqyah, orang yang harus mengobati orang yang kesurupan, orang yang terkena sihir dan gangguan jin yang lainnya, maka hendaknya kita memanggil orang-orang yang benar-benar kemudian berjalan di atas Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, dan mereka mengetahui akidah yang benar, manhaj yang benar di dalam melakukan praktek ruqyah tersebut atau mengobati orang-orang yang mengalami gangguan jin dan penyakit-penyakit yang lainnya yang bersifat rohani maupun jasmani. Hadza wallahu a'lam bissawab.